Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Mendatangkan Mujizat. Berapa banyak dari saudara yang ingin mengalami mujizat Tuhan, boleh angkat tangan? Haleluya. Hari ini saya akan baca firman Tuhan mulai dari Markus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-6. Judul perikop dari ayat tersebut adalah Yesus ditolak di Nazaret. Ayat yang pertama, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mereka mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat apapun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Sewaktu saya masih kecil, saya suka berkunjung ke rumah nenek saya. Oma saya itu biasa punya album. Dan album ini kalau dibaca, dibuka, dilihat, ini punya berbagai jenis foto nostalgia. Beda dengan orang zaman sekarang. Saudara punya handphone canggih, sering foto tapi nggak pernah dicetak. Saudara sering pergi tamasya liburan, sering foto tapi nggak pernah fotonya di print sehingga seringkali itu jadi data aja yang ada di HP kita. Tapi berbeda dengan orang-orang pada zaman dahulu. Kalau orang zaman dulu mungkin liburnya sedikit, mungkin fotonya juga sedikit karena tidak bisa pakai foto digital seperti kita yang boleh dikatakan gratis. Kalau dulu harus beli filmnya, tetapi mereka berantusias, senang kalau udah foto pasti selalu dicetak atau orang dulu bilangnya di afdruk. Nah, oma saya itu punya sekian album dan dari album itu kita bisa lihat dia ini sering main kemana aja. Ketika saya lihat fotonya, saya menemukan ada kejanggalan saudara. Saya lihat kok kakek saya, engkong saya itu gak pernah ikut di foto. Saya pikir oh mungkin dia udah jadi husband, kalau sekarang kan Instagram husband ya. Biasa suaminya yang foto-fotoin. Saya pikir dulu oh mungkin kakek saya juga kamera husband, jadi dia yang fotoin. Tapi saya lihat kejanggalan ini aneh sekali karena ketika saya menemukan foto itu, kadang ada oma saya foto sendirian, tapi kadang ada foto anaknya dan ada foto dengan rombongan. Kan agak aneh ya, kalau misalkan di setiap foto, kakek saya, engkong saya itu gak pernah ikut foto. Kalau dia yang fotoin doang kasihan dong, kan gak ada kenang-kenangan. Karena itu saya tanya sama emak saya. Engkong saya itu dari sisi mami meninggal terlebih dahulu, kalau emak saya dari sisi mami itu sampai 92 tahun. Jadi waktu saya hidup, waktu saya sebelum menikah pun dia masih ada, masih hidup, masih bisa ditanya-tanya. Jadi saya tanya sama emak saya, mak kenapa di setiap foto gak ada si engkong? Engkong kemana? Emak ke Amerika karena ada anaknya di Hawaii, engkong gak ada di foto. Emak sama mami sama keluarga pergi ke Hong Kong, tapi kok engkong gak ada di foto. Engkong kemana? Ternyata mengejutkan sekali jawaban emak. Dibilang engkong itu gak pernah ikut kalau pergi ke luar negeri. Jadi engkong saya dari selama hidup gak pernah keluar Indonesia. Kenapa? Karena takut naik pesawat terbang. Ada mungkin saudara-saudara yang takut naik pesawat terbang di sini. Engkong saya itu bisa membiayai istrinya berkali-kali ke luar negeri karena memang dia pengusaha. Dia bisa membiayai anaknya ke luar negeri, jalan-jalan, main. Tapi dianya sendiri tidak pernah sekalipun dalam hidupnya pergi kemana-mana karena dia takut naik pesawat terbang. Saya melihat seringkali ini bisa diibaratkan seperti kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Pesawat maskapai itu boleh banyak mereknya. Tapi ketika engkong saya bilang saya gak mau naik pesawat, takut, sieun.
Kalau lihat di langit, aduh kayak nggak ada yang megang. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk dia pergi dan menikmati liburan ke luar negeri. Padahal aneh ya, dia nyetir, dia naik motor, dan kalau boleh dibandingkan potensi kecelakaan naik mobil, naik motor itu jauh lebih tinggi daripada potensi kecelakaan naik pesawat terbang. Tetapi kalau kita kembali berkaca kepada kasih karunia Allah, seringkali kita menganggap bahwa, oh apakah Tuhan itu lebih mengasihi si A, sehingga kayaknya hidupnya si A ini lebih diberkati. Oh atau Tuhan benci sama si B, sehingga kehidupannya si B ini tidak diberkatinya si A. Apakah memang seperti itu? Sampai saya baca di dalam firman Tuhan ayat yang tadi kita sama-sama perhatikan. Kita melihat bahwa Yesus adalah Yesus yang sama, amin. Saudara percaya Yesus bisa buat mujizat? Saudara percaya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Tapi ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa walaupun Yesus mau untuk menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, tapi di dalam satu kota yang bernama Nazaret, dia tidak mampu untuk melakukannya. Ayat firman Tuhan katakan, ia tidak dapat melakukan suatu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara ingat ada orang perwira punya hamba yang sakit. Ketika hamba ini sakit, Yesus mau datang ke rumah perwira tadi. Tapi perwira ini bilang, udah gak usah datang Tuhan, engkau ngomong aja. Sama seperti saya ini komando. Saya punya prajurit, kalau saya ngomong, apa yang saya ngomong pasti terlaksana. Tuhan udah gak usah datang, ngomong aja dari sini dan hamba saya akan sembuh. Dan ternyata sembuh hambanya. Tapi di kota yang bernama Nazaret, dia sampai harus menumpangkan tangan atas orang sakit. Artinya ada gerakan fisik yang harus dilakukan sehingga orang menjadi sembuh. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri kaget. Bahkan Yesus sendiri heran. Bahkan Yesus sendiri juga bertanya-tanya kenapa ya? Ayat yang ke-6 dikatakan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Air terjun yang mengalir deras begitu banyak, airnya tersedia. Tapi saudara mau pulang bawa air berapa banyak ditentukan dengan ember yang saudara bawa. Kalau kita makan all you can eat, suami saya suka makan all you can eat. Setiap kali diajak saya bilang, aduh jangan rugi. Karena kenapa? Karena saya tahu kapasitas perut saya, itu makan segimanapun gak akan harganya tuh sama kayak makan all you can eat. Semua boleh dimakan, appetizer, makan tengah, daging, salad, dessert. Tapi kalau kapasitas perut kita kecil, rugi kita. Karena itu saya melihat, ternyata di dalam kehidupan kita, kasih karunia Tuhan mengalir secara luar biasa. Tapi di satu sisi lain, ada iman yang harus kita siapkan untuk dapat menerima kasih karunia yang luar biasa. Ada satu kejadian lain di 2 Raja-Raja. Kalau saudara baca firman Tuhan, ada nabi datang menolong janda yang terlilit hutang. Nabi Elisa bilang, kamu sini, kamu punya apa? Lalu si jandanya bilang, saya cuma punya buli-buli kecil berisi minyak. Lalu Elisa bilang, kamu cari ke tetangga pinjem tempayan-tempayan yang ada. Pinjem tempayan-tempayan dan kucurkanlah minyak yang ada di buli-buli itu. Kemudian dia lakukan, semua dia kumpulkan, anaknya dia suruh bawa, dia tutup pintu rumah. Dia kucurkan ini minyak dan minyak itu tidak pernah berhenti. Saudara boleh lihat dalam firman Tuhan di 2 Raja-Raja. Kapan minyak itu berhenti? Minyak itu berhenti ketika bejananya sudah habis, sudah penuh semua. Ini menunjukkan bahwa Tuhan rindu untuk mencurahkan hal-hal yang luar biasa dari sorga. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan hati kita? Apakah hati kita hati yang sempit ataukah hati kita hati yang besar untuk menerima anugerah Tuhan? Karena itu kalau saudara melihat, ini ada satu kota namanya Nazaret. Yesus tinggal di sana. Dan Yesus melakukan sama seperti apa yang dia lakukan di kota-kota yang lain.
Di kota Nazaret dia mengajar. Tapi ketika dia mengajar, orang-orang di Nazaret malah bilang begini, dari mana diperolehnya semua itu? Mereka terkejut, mereka tercengang, tapi yang mereka miliki itu bukan roh kritis, tapi roh kritik. Di dalam hatinya mereka cuma bilang, gak mungkin ini. Yesus mengadakan mujizat dan mereka jadi curiga. Orang Nazaret bilang, mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Karena bagi orang Nazaret, Yesus ini adalah tukang kayu. Dan mungkin beberapa orang yang ada di sana juga pernah bikin furniture merek Tuhan Yesus nih. Karena itu mereka gagal melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti malam saya akan membawa tur 50 orang untuk pergi ke Israel. Kita akan mengunjungi beberapa tempat, salah satunya yaitu Nazaret. Dan kota lain yang akan kita bahas hari ini yaitu kota Kapernaum. Saya ingat ketika masih ada di sana, terakhir kali ke sana ada seorang tour leader. Dia ini orang Israel, saya pikir dia orang Kristen. Karena pengetahuan Alkitabnya jago banget saudara. Waktu saya tanya, kan kalau tour leader bisa ditanya-tanya ya, oh kalau yang ini gimana? Dia buka Alkitabnya, dia lihat Alkitabnya. Dan saya pikir dia orang Kristen karena dia itu menguasai perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan hanya perjanjian lama aja. Kalau orang Yahudi biasanya hanya membaca 5 kitab Taurat yang pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi untuk perjanjian baru mereka biasa hiraukan. Tapi orang ini, orang Israel ini saudara, dia menguasai seluruh Alkitab. Bahkan kalau dibandingin Alkitabnya dia sama Alkitab saudara, Alkitabnya dia jauh lebih keriting karena sering banget dibaca. Sampai satu kali waktu kami di Yerusalem, pagi-pagi dia datang dan dia minta izin. Saya izin ya hari ini, nanti saya ketemu langsung di site-nya. Di situs tempat nanti kita pergi siang. Oh kenapa emangnya? Ada perlu? Oh dia bilang, oh enggak, karena ini hari Sabat. Kenapa memang hari Sabat? Dia bilang seorang Yahudi di hari Sabat itu enggak boleh naik kendaraan umum. Jadi dia harus jalan dan jalannya pun dihitung harus sekian langkah. Karena itu dia sudah pastikan kalau kita ikut tur dia, setiap hari Sabat itu kita selalu ada di Yerusalem. Gak boleh di tempat yang lain. Karena kalau Yerusalem itu kotanya deket ya. Satu dengan yang lain bisa jalan. Dari situ saya tanya, loh Pak, Bapak bukannya orang Kristen? Kenapa masih mengikuti tradisi Yahudi? Lalu dia bilang, saya orang Yahudi. Bapak orang Yahudi? Iya. Bapak percaya Yesus enggak? Ya kalau lagi nerangin ke orang-orang Kristen yang tur ya saya bilang oh ya Yesus, Tuhan, Raja. Tapi secara pribadi saya enggak percaya. Kenapa? Waktu ditanya kenapa saudara, dia buka ini tangannya, terus dia suruh saya pegang. Kamu pegang ini nih, pegang ya. Maksudnya kenapa? Dia bilang saya ini orang Yahudi asli, keturunan dari suku Yudea. Papa mama saya itu orang Israel asli. Saya tinggal lahir dekat Bethlehem. Rumahnya Yesus saya juga tahu di mana. Masa sih saya menyembah orang yang sama nih kayak saya? Ternyata ini menunjukkan bahwa sama seperti respon orang Nazaret. Orang Nazaret berhasil melihat Yesus sebagai manusia, tetapi orang Nazaret gagal melihat Yesus sebagai Tuhan. Hari ini saudara, apakah saudara gagal juga melihat Kristus sebagai Tuhan? Ataukah saudara mau percaya melihat bahwa Yesus adalah Allah yang kita sembah? Kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, sekitar 80% dari apa yang dinubuatkan tentang Yesus itu sudah terjadi saudara. Yang belum terjadi tinggal 20%. Kapan terjadinya? Nanti waktu Yesus datang kembali. Karena dalam kelahirannya, cara dia lahir dari perawan Maria, lokasi dia lahir di Bethlehem, ketika dikatakan keturunannya dari Abraham, Ishak, Yakub, itu sudah dinubuatkan terjadi. Dalam kehidupannya, nanti kita datang hari pertama, langsung gak masuk ke Israel, masuknya ke Mesir. Kita mau datang ke gereja, mengunjungi gereja di mana Tuhan Yesus diasingkan waktu dia masih balita. Dan itu juga sudah dinubuatkan dan digenapi di dalam firman Tuhan dalam kehidupan Yesus.
Bagaimana dengan seorang yang namanya Yohanes Pembaptis membuka jalan buat Yesus, itu digenapi juga. Tinggal di Galilea, digenapi juga. Kematiannya, bagaimana dia dianiaya, dia dijual 30 keping perak, itu tergenapi juga. Bagaimana dia mati, dikuburkan di antara orang-orang kaya, di Garden Tomb, itu juga terkabulkan juga. Bagaimana dengan kebangkitannya, 3 hari setelah Yesus mati dia bangkit ke sorga, itu digenapi juga. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah sembarang manusia, tapi Yesus adalah Tuhan. Di gereja kita saudara, ada beberapa teman kita yang dulunya bukan kepercayaan orang Kristen. Saya puji Tuhan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beberapa dari mereka dan saya tanya, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen? Rata-rata kalau dari agama sebelah bilang saya ketemu Tuhan Yesus. Di mana? Entah di mimpi, entah di dalam penglihatan. Dan ketika saya tanya, ini rata-rata sama. Saya melihat orang pakai baju putih, mukanya gak kelihatan. Lalu saya tanya, dari sekian tokoh di dunia, kenapa kamu tahu itu Yesus? Kan bingung, itu pertanyaannya wajar kan? Kenapa gak mikir, oh Superman atau siapa gitu. Enggak, ini Yesus karena saya tahu itu Yesus. Ada beberapa yang bilang, karena orang ini bilang, akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Dan itu yang membuat mereka datang sama Tuhan dan saya percaya, siapa sih yang lain yang bisa datang ke dalam mimpi berupa penglihatan secara konsisten ke beberapa orang. Kalau dia bukan Tuhan, Allah sendiri, amin. Bagaimana dengan kita yang belum pernah melihat dia? Saya seumur-umur jadi Kristen gak pernah tuh didatengin sama Tuhan. Di dalam mimpi, di dalam penglihatan. Ada yang sama seperti saya? Udah doa Tuhan kalau bisa mimpi sekali aja. Tuhan pengen lihat Tuhan sekali aja. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang tidak percaya. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Jangan terbalik ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini berapa banyak yang tidak melihat namun percaya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Karena saya tahu saudara, Yesus mengubahkan kehidupan kita. Buat orang yang pernah melihat dia di dalam mimpi atau di dalam penglihatan, Yesus mengubahkan hidupnya. Tetapi buat kita yang tidak melihat, tetapi ketika kita percaya, Tuhan juga mengubahkan kehidupan kita. Amin. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat ada 2 teladan iman seperti apa yang Yesus inginkan dari hidup kita. Tadi kisahnya Yesus ditolak dari Nazaret, sehingga mau tidak mau dia harus pergi ke tempat yang lain. Dia terusir. Dari Nazaret dia pindah ke satu tempat yang dikenal menjadi kota tempat dia tinggal, tempat dia tumbuh, namanya adalah Kapernaum. Di Kapernaum firman Tuhan bilang ini adalah rumah Tuhan Yesus disebutnya. Kapernaum ini adalah akibat dari penolakan Nazaret. Tetapi saya lihat di Kapernaum, respon orang yang berada di sana berbeda. Sehingga Yesus yang tadi mau mengadakan mujizat, tapi tidak mampu karena ketidakpercayaan mereka, menjadi Yesus yang membuat mujizat yang luar biasa. Nanti pergi ke Israel, kita akan berdoa di Kapernaum. Dan kemarin selama 1 bulan ada teman-teman yang ikut menuliskan doa-doa permohonan yang akan nanti dibawa ke Israel. Bukan masalah Israelnya saudara, tapi kita percaya dan mengimani. Kalau itu pernah terjadi di sana, itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di Kapernaum, Yesus mengajar. Dan ketika dia mengajar, ada orang-orang yang terpanggil menjadi muridnya. Mereka membuka hati seperti Simon, seperti Andreas, menerima Yesus, ikut Yesus menjadi murid. Di Kapernaum Yesus pernah menyembuhkan ibu mertuanya Petrus, menyembuhkan hamba dari panglima perang Romawi, menyembuhkan orang yang 12 tahun sudah sakit pendarahan. Bahkan di Kapernaum Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian. Di sini saya melihat sekali lagi karya Tuhan Yesus tidak berubah, tetapi kita harus membuka hati kita, menerima dengan iman sehingga karya
Tuhan Yesus terjadi. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 18 ada satu teladan yang pertama dari seorang yang memiliki iman yang membuat dirinya bisa mengalami mujizat yang luar biasa. Dikatakan di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 18. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Amin. Yang pertama, kalau saudara ingin mengalami mujizat, saudara harus memiliki iman yang berfokus kepada Yesus. Katakan iman berfokus Yesus. Lebih semangat lagi, iman berfokus Yesus. Saudara percayakah di setiap ibadah, siapapun pengkhotbahnya, siapapun worship leadernya, apapun lagunya, selama nama Yesus yang ditinggikan, maka mujizat akan terjadi di sana. Amin. Ketika orang-orang ini datang membawa orang lumpuh, mereka tidak membawa temannya ini masuk ke dalam sebuah bait Allah, sinagoga yang besar, tidak. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah dan mereka bukan melihat fasilitasnya, bukan melihat keindahannya, bukan melihat hal-hal yang lain, tetapi mereka datang untuk bertemu dengan Yesus. Saya percaya, sebagaimana yang firman Tuhan bilang, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu saudara, setiap kali saudara datang beribadah, entah itu di ibadah umum, entah itu di ibadah teens, di ibadah kids, di ibadah youth, di ibadah Bikom sekalipun, di doa-doa yang ada, percaya kalau iman saudara berfokus pada Yesus, saudara akan berjumpa dengan Yesus. Amin. Ada seorang pendeta, dia bisa diberikan karunia Tuhan mengadakan mujizat kesembuhan ilahi. Satu kali datang ke Indonesia, namanya Peter Youngren, dan entah mengapa acara yang sudah dibuat di sebuah stadion yang besar sekali, tiba-tiba izinnya dicabut sehingga pendeta ini tidak bisa datang untuk melayani di sana. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang sudah terlanjur datang dari segala penjuru Indonesia. Udah gak sempat lagi dikasih tahu, zaman itu belum zamannya sosmed. Tetapi orang-orang yang sudah datang, para pendoa bergandengan tangan berdoa di sekitar tempat tersebut. Dan saudara tahu, walaupun pengkhotbahnya tidak datang, ketika ada orang datang, dia mau disembuhkan, dia mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang itu bertemu dengan Yesus. Bukan karena pendeta, saudara. Karena itu kalau hari ini saudara masih seringkali melihat, mau ibadah, tanya-tanya dulu teman, tanya-tanya pengkhotbahnya, tanya-tanya WL-nya dan lain-lain. Mari kita bertobat. Karena yang kita inginkan adalah bertemu dengan Yesus. Amin. Ketika kita bertemu Yesus, maka hidup kita akan diubahkan. Yang pertama, saudara harus punya iman yang berfokus kepada Yesus. Yang kedua adalah iman yang pantang menyerah. Lukas 5 ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang di tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Seringkali untuk bertemu dengan Tuhan, kita mengalami banyak godaan. Dalam hal ini ada 4 orang yang datang membawa tandu dan di tandu itu ada orang yang lumpuh. Begitu mau masuk, pintu sesak penuh. Tetapi orang-orang ini punya iman yang pantang menyerah. Sehingga mereka bukannya pulang, betapa mudahnya kan kita kalau ada masalah, ada halangan kita pergi, gak usah ibadah, tunda nanti aja. Tapi orang-orang ini punya iman yang pantang menyerah. Saya percaya iman yang pantang menyerah ini timbul karena iman yang kuat. Dia mendengar apa yang Yesus bisa lakukan dan mereka mau bertemu dengan Yesus bukan sebagai pilihan, tapi sebagai sesuatu keinginan hati. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara diajak beribadah,
Suami istri, apakah istrimu harus memaksa engkau untuk beribadah? Istri-istri, apakah suamimu harus mengancam dulu, kalau kamu gak datang ibadah nanti saya potong ya gaji bulanannya. Atau anak-anak muda di tempat ini, apakah harus dimarahi dulu oleh orang tuanya sehingga mau datang beribadah? Ataukah kita melihat bahwa saya mau bertemu dengan Tuhan, berfokus Yesus, dan saya mau pantang menyerah. Ada halangan, ada rintangan, hujan sekalipun kita tetap mau. Saya mau berjumpa dengan Tuhan, saya mau berjumpa dengan Yesus. Mari miliki kegigihan untuk mencari Tuhan dalam doa, dalam persekutuan kita. Dan saudara perlu sadar satu hal. Iblis tidak suka untuk saudara beribadah. Jadi setiap kali saudara bilang, ya saya bersekutu dengan Tuhannya nanti. Kalau malam saudara ingat, aduh belum doa. Tapi udah terlanjur capek. Saudara bilang, aduh besok aja. Ada yang disukakan, yaitu si iblis. Karena iblis mau untuk menarik saudara jauh dari Tuhan. Sehingga ketika saudara jauh dari Tuhan, saudara sendirian, mudah untuk diserang oleh iblis. Karena itu mari ingat bahwa kita berjuang bukan melawan darah dan daging. Tetapi kita berjuang melawan pemerintah-pemerintah yang ada di udara. Roh-roh jahat, penguasa-penguasa. Dan iblis itu suka sekali untuk orang yang tidak mau beribadah. Tetapi sementara kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, saudara pasti diubahkan, amin. Ada 3 mujizat yang saya lihat ketika saudara memiliki iman yang berfokus Kristus. Ketika saudara memiliki iman yang pantang menyerah. Yang pertama, mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saudara mungkin berpikir mujizat itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan finansial atau hal-hal yang berhubungan dengan berkat secara badani. Tetapi terlebih dari itu, saudara perlu tahu ketika engkau beriman kepada Tuhan, yang pertama saudara dapatkan mujizat adalah mujizat keselamatan ketika dosa saudara diampuni. Ada seorang adik kakak yang lagi main tiba-tiba gak sengaja memecahkan piring punya mamahnya. Yang memecahkannya adiknya, lalu kakaknya lihat dan dia bilang, wah ini kesempatan. Adek, kakak bilangin loh sama mama ya piringnya pecah. Lalu adiknya bilang, kak jangan dong nanti dimarahin. Oke, kalau kamu gak mau dimarahin sama mama, setiap hari Senin kan dikasih uang tuh nanti uang jajan. Kakak minta ya setengahnya ya. Aduh kak jangan gitu dong, nanti aku jajan apa? Ya udah kalau kayak gitu kakak cuma minta 1/4-nya, tapi nanti waktu kakak cuci piring kamu gantian cuci ya. Ya udah deh biar gak dimarahin mama. Akhirnya selama beberapa hari bahkan sampai 3-4 minggu si adiknya melakukan hal itu sama kakaknya. Di waktu yang sama ketika ada mamahnya datang, si adik ini berusaha menjauhi mamahnya karena takut, karena dia merasa bersalah. Sampai akhirnya dia menyadari, wah kalau kayak gini sih kayaknya rugi ya, uang udah dipotong, capek iya. Akhirnya di suatu sore dia datang sama mamahnya dengan takut, gemetar. Dia pikir, aduh kalau mamah marahin saya ya udahlah saya mau terima aja. Kalau harus gantiin uangnya untuk piring yang pecah saya juga mau gantiin, gak apa-apa pokoknya yang penting saya gak mau lagi nih dikerjain sama si kakak. Akhirnya dia datang sama mamahnya dan tanpa dia sadar ternyata mamahnya ketika dia minta ampun mamahnya peluk dia dan mamahnya bilang, mama sebenarnya tahu itu piring. Kan kalau mama beli piring selalu setengah lusin. Piring mama hilang 1 tinggal 5, mama udah tahu ada yang pecahin. Tapi mama tunggu untuk kamu datang. Dan mama mengucap syukur kalau kamu hari ini bertanggung jawab dan jangan pernah diulangin lagi ya. Lain kali main bolanya di luar. Dan terjadilah rekonsiliasi. Seringkali kita ketika berbuat dosa berusaha dalam tanda kutip sogok Tuhan. Kasih yang lebih banyak, melakukan yang lebih baik. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, rekonsiliasi sama Tuhan.
Karena seberapa apapun yang saudara kerjakan, itu tidak akan bisa menghilangkan dosamu. Tetapi kalau saudara datang dengan iman kepada Tuhan, maka dosa saudara akan diampuni. Orang yang punya iman, mujizat pertama yang terbesar yang dia dapatkan adalah dosanya diampuni. Dia dapat hidup kekal, tidak mendapatkan upah dosa yang adalah maut. Tetapi yang kedua, kita percaya juga di Lukas 5 ayat 24, ia berkata kepada orang lumpuh itu, kataku kepadamu, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Amin. Saya percaya bukan hanya dosa kita diampuni, tapi saat kita beriman kepada Yesus, maka segala sakit penyakit kita juga disembuhkan. Amin. Saudara tadi sama-sama membaca pengakuan iman GBI ya. Itu pengakuan bukan hanya sekedar pengakuan yang sifatnya gerejawi atau ritual. Tetapi pengakuan itu dibuat dari apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Yaitu kita mempercayai bahwa sampai pada hari ini Yesus adalah Allah pembuat mujizat. Yesus adalah Allah yang bisa menyembuhkan secara ilahi. Karena itu saudara, mungkin kita merasa bahwa oh iya memang ini penyakit sudah ada dari sananya. Karena memang saudara pikir oh Tuhan yang memberikan. Tapi saya mau bilang saudara, dalam blueprintnya Tuhan, rencana indahnya Tuhan ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, penyakit itu tidak ada. Dan nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal, Tuhan juga menjanjikan tidak ada lagi sakit penyakit. Karena itu saya lihat penyakit itu adalah akibat dari dosa. Dan bagaimana agar kita bisa disembuhkan? Pertama tadi kita datang kepada Tuhan dengan iman, dosa kita diampuni. Tapi yang kedua, penyakit kita juga disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Saya berdoa untuk setiap dari kita yang punya sakit penyakit. Kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Aminnya lemes nih saudara. Saya pernah tanya sama orang pendeta yang mempunyai karunia kesembuhan ilahi. Dan dia bilang gini, saya memperhatikan kesembuhan ilahi KKR itu banyak yang mengalami mujizat ketika dilakukan di luar gereja. Kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Sementara di dalam gereja mungkin kita entah itu banyak berpikir atau mungkin ada pengalaman di dalam hidup kita yang membuat kita meragukan Tuhan. Sehingga mujizat dari Tuhan yang sama itu seperti kadarnya berbeda. Tapi saya percaya ada orang yang anti terhadap mujizat kesembuhan ilahi. Tapi ketika saya baca firman Tuhan tadi mengatakan bahwa orang ini mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jangan lupa bahwa ketika saudara disembuhkan, yang saudara harus lakukan adalah memuliakan Allah. Saya percaya orang-orang yang belum mengenal Kristus ketika mereka disembuhkan, mereka memuliakan Allah. Sementara kita, jangan sampai ketika kita sudah mengalami berkat Tuhan, kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Karena kenapa? Yang ketiga saya lihat, ketika Yesus mengampuni dosa kita, ketika Yesus menyembuhkan kita dari penyakit, sebenarnya ada mujizat ketiga yang Yesus mau lakukan. Yaitu dia ingin hidup kita dipakai untuk memuliakan Allah. Lukas 5 ayat 25-26 berkata, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat 26 dikatakan semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.
Seberapa banyak dari saudara yang pernah mengalami terobosan, pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi seberapa banyak dari kita yang ketika ditolong Tuhan, diem-diem baik. Saudara tahu di gereja kita itu ada 2 form. Satu form prayer request, form permohonan doa. Yang kedua adalah prayer answered, form pujian syukur doa sudah dijawab. Menurut saudara dari kedua form ini, yang mana yang banyak diterima gereja? Prayer requestnya banyak saudara. Prayer answer-nya sedikit. Bahkan ada orang yang sedang sakit didoakan oleh tim doa. Satu kali ada salah satu tim doa jalan ke supermarket ngelihat, loh kok udah ada di sini? Oh ya udah sembuh, udah lama lumayan. Tapi sementara sama tim doa masih terus didoakan saudara. Ada orang yang butuh terobosan keuangan, telepon ke tim pastoral bahkan sempat minjem uang. Nanti kita doakan ya, kita doakan. Tahu-tahu udah sempat traveling dan ditanya, kok udah oke nih keadaannya? Oh iya, Tuhan udah membuka mujizat, semua dicukupkan bahkan berlimpah. Tapi gak pernah tuh mengucapkan terima kasih, gak pernah dengar kesaksiannya. Jangan-jangan saudara yang pernah supply, masukin prayer request tapi gak pernah masukin prayer answer ya. Hari ini kita sama-sama mengubahkan pemikiran kita. Kalau kita diberkati itu bukan untuk kita. Tetapi kalau kita diberkati itu semua untuk memuliakan Tuhan, amin. Pakai sosial media saudara, pakai WA saudara. Tadi pagi saya lihat di grup doa, ada kesaksian dari seorang jemaat kita, Pak Hengki. Dia lagi lapar, butuh roti, gak ada yang sempat nggak sempat beli, tapi tiba-tiba ada yang kasih hal yang kecil. Tapi beliau mengucap syukur dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Saudara juga bisa mengucap syukur dan biarkan saudara mengalami iman bukan seperti yang dimiliki oleh orang Nazaret yang melihat Yesus hanya sebagai manusia biasa. Tetapi iman yang dimiliki oleh orang di Kapernaum ketika mereka berfokus Kristus, ketika mereka pantang menyerah, ternyata kapasitas iman mereka membuat dosa mereka diampuni, membuat sakit mereka disembuhkan, dan yang paling penting dari Kapernaum tersiar kabar bahwa Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Amin. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita.